suka sekolah karena banyak teman-teman dan banyak ilmu. Cita-citaku menjadi tentara karena aku ganteng. Aku suka sekolah soalnya di sekolah itu banyak teman-teman baru dan banyak mata pelajaran baru. Cita-citaku kepingin jadi YouTuber. Namaku Abid. Aku suka di sekolah ini karena 2 minggu sekali renang. Aku ingin menjadi engineer. Keceriaan anak-anak adalah proses yang harus kita dukung bersama. Kami tahu bahwa proses belajar mereka tidak harus dipenuhi dengan tekanan dan tes. Dengan program baru ini, anak-anak bisa berpindah dari PAUD ke SD tanpa harus membawa beban calistung yang biasanya menimbulkan kecemasan. Kami percaya bahwa setiap anak punya potensi yang luar biasa jika dibangun dengan lingkungan yang mendukung potensinya. Mari kita lalui proses ini dengan semangat dan penuh kegembiraan, karena sekolah adalah tempat di mana anak belajar, bermain, dan tumbuh bersama. Selamat menikmati perjalanan belajar yang menyenangkan di sekolah. Proses penerimaan peserta didik di SD Muhammadiyah Manyar tidak melalui tes calistung. Hal ini kami terapkan sesuai dengan episode Merdeka Belajar ke-24, yaitu transisi PAUD SD. Untuk dapat mendaftarkan Ananda ke SD Muhammadiyah Manyar, orang tua hanya perlu membawa akta kelahiran, kartu keluarga, serta mengisi identitas siswa pada formulir pendaftaran peserta didik baru. Di SD Muhammadiyah Manyar, membaca, menulis, berhitung bukan merupakan syarat wajib untuk dapat diterima di sekolah sini. Saya jelas senang sekali karena memang keadaan anak saya masih belum lancar calistung. Di sini saya berpikir bahwa anak saya akan bisa mengekspresikan dirinya bersama dengan teman-temannya dan di lingkungan baru, dan juga mengenal lingkungan sekolah itu menjadi lebih nyaman. Dan yang paling penting lagi bagi saya tidak perlu repot-repot untuk harus mengeleskan anak ini kemana untuk mengupgrade kemampuannya sebelum masuk ke kelas 1 SD. Sebagai orang tua, yang saya lakukan di rumah mengajaknya bermain sambil belajar. Misalkan mengenalkan angka dengan permainan, kemudian menebalkan huruf, menebalkan angka yang masih ada tracing-tracingnya seperti itu, kemudian mengajaknya bermain peran, mengajak mereka untuk meningkatkan skill yang di rumah. Contohnya misalkan bagaimana cara menali sepatu sendiri, memakai kancing baju sendiri, lebih ke arah kemandirian. Karena di sini saya yakin membaca, menulis, berhitung pasti akan bisa berkembang dengan sendirinya seiring waktu berjalan dan anak-anak masih berproses. Namun soft skill ataupun juga kemampuan yang dimiliki oleh anak-anak itulah yang harus terus-menerus diasah. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SD Muhammadiyah Manyar kami lakukan selama 2 pekan. Hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga kami fokuskan pada 5 kegiatan wajib di mana anak-anak mengenal lingkungan sekitar sekolah. Hari keempat sampai hari ke-10 bergiliran sekolah yang mengenal anak-anak dengan melakukan asesmen awal bagi guru, dan ini dilakukan dalam proses pembelajaran. Tetapi di hari keempat sampai hari ke-10 para guru tidak melakukan asesmen dengan menggunakan buku paket atau yang lainnya, tetapi anak-anak fokus berkegiatan sesuai dengan 6 kemampuan fondasi. Asesmen awal inilah yang akan menjadi dasar bagi guru untuk merencanakan pembelajaran selanjutnya. Pembelajaran di SD kelas awal seharusnya tidak menjenuhkan supaya dapat memicu rasa ingin tahu dan semangat peserta didik. Nah, bagaimana pembelajaran yang menyenangkan sesuai transisi PAUD SD? Mari kita simak bersama.
Penerapan pembelajaran untuk membangun kemampuan anak dalam nilai agama dan budi pekerti yang dilakukan SD Muhammadiyah Manyar salah satunya adalah melalui pengenalan yang dilakukan di awal siswa masuk di SD Muhammadiyah Manyar. Masa pengenalan ini dilakukan untuk melatih interaksi baik antara siswa dengan siswa, siswa dengan ustadz-ustadzah, dan dengan lingkungan sekitarnya. Mengungkapkan 4 kata ajaib yang memang itu sangat diperlukan di awal SD, seperti permintaan maaf, kata tolong, mengucapkan terima kasih, dan juga permisi. Pembelajaran yang menyenangkan di sini dilakukan dengan melihat beberapa karakter yang ada pada siswa yang ada di kelas. Pembelajaran yang menyenangkan ini tidak hanya dilakukan di dalam kelas. Pembelajaran yang dilakukan di luar kelas juga dilakukan di sekolah kami. Alasan kami melakukan pembelajaran didasarkan pada kesepakatan yang dilakukan di awal pembelajaran. Setiap ustadz-ustadzah akan selalu melakukan kesepakatan dengan siswa, pembelajaran menyenangkan dan pembelajaran yang nyaman seperti apa yang akan kami terapkan untuk pembelajaran siswa. Kematangan kognitif untuk kegiatan pembelajaran salah satunya adalah menggunakan media pembelajaran tanda seru dan tanda tanya, di mana anak tersebut memainkan dadu tersebut dan nanti muncul secara gagasan anak-anak bisa membuat kalimat tanya dan kalimat seru sesuai dengan dadu yang sudah dimainkan oleh anak-anak. Dengan cara tersebut, siswa juga bisa menyampaikan dengan cara menyenangkan gagasan apa yang termasuk kalimat seru dan kalimat tanya. Membiasakan untuk mengembalikan barang pada tempatnya. Jadi ketika mereka selesai berkegiatan, para siswa tersebut bisa untuk mengembalikan seperti bangku dan juga merapikan bangku ketika mereka selesai belajar atau berkegiatan. Belajar untuk menali sepatu sendiri. Bagaimana mereka belajar dari mulai awal, mereka mungkin belum bisa melakukan kesalahan, lalu pada prosesnya kita memotivasi mereka untuk tetap terus berusaha dan belajar sampai akhirnya mereka selesai dan sukses dalam menali sepatu mereka sendiri. Demikian tadi proses penguatan transisi PAUD SD yang kami terapkan di SD Muhammadiyah Manyar. Semoga bisa menginspirasi bagi semuanya. Ayo semua insan pendidik, baik kepala sekolah, guru maupun orang tua, kita bersama-sama menerapkan transisi PAUD SD sebagai program Merdeka Belajar episode ke-24 sehingga kita bisa sama-sama mengawal 6 kemampuan fondasi dasar bagi anak-anak kita. Transisi PAUD SD,